Baik, tanpa kita berlama lagi, langsung saja. Semoga Tuhan menutupi aibku. Siti Rahmah dari Situ Bondo. Silakan. Semoga Tuhan menutupi aibku. Tidak penting engkau dengarkan apa kata orang, selagi engkau belum dapat bukti yang pasti. Yang penting, engkau buktikan sendiri. Aku sangat mengerti, wahai kekasihku. Engkau merasakan sakit yang sangat mendalam di hatimu, karena engkau telah membuktikan sendiri. Ternyata, lelaki yang engkau cintai adalah lelaki brengsek. Engkau perempuan yang merdeka. Apa yang telah terjadi adalah berdasarkan pilihanmu sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat disalahkan. Oleh karena itulah, maka pengertian kemerdekaan adalah sebagai kesiapan menghadapi segala kondisi yang telah dipilih sendiri. Dengan sepenuh hati dan siap memikul segala konsekuensi yang timbul akibat pilihan sendiri. Jangan-jangan pikiranmu sekarang ini hanyalah salah satu bentuk pelarian diri. Oleh karena itu, wahai kekasih, sebaiknya engkau evaluasi sendiri saja. Jangan engkau serahkan kepada siapapun evaluasi terhadap dirimu. Yang penting ada kejujuran di dalam dirimu. Mengaku salah bila ia memang salah. Perlu engkau sadari baik-baik bahwa kesalahan yang pernah engkau lakukan berdampak bukan atas dirimu saja, tetapi juga pengaruhnya terhadap keluargamu, golonganmu, sukumu, dan juga termasuk orang-orang yang seprofesi dengan dirimu. Rasa berdosa yang mengejar-ngejar pikiranmu dan rasa takut terhadap neraka yang mencekam dalam hatimu. Demikian juga sebaliknya, ketika engkau merasa bahagia dalam menolong orang yang susah, itulah surga dan neraka yang ada di dalam dirimu sekarang, sebagai replika dari surga dan neraka nanti di hari kemudian. Kendati pun demikian, wahai kekasihku, dalam kondisimu seperti itu, aku benar-benar merasa bangga dan bahagia, karena engkau sekarang sudah mulai memikirkan sendiri, sibuk mengurusi dirimu sendiri. Engkau mulai mendekatkan diri kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Daripada dulu, engkau selalu sibuk berdalil untuk membuktikan bahwa orang yang tidak sependapat dengan dirimu akan masuk neraka. Sekedar untuk menambah wawasanmu. Cinta dan rindu itu dua hal yang berbeda. Orang yang sedang jatuh cinta, artinya dia sedang berenang di atas air. Sedangkan orang yang sedang merasakan kerinduan, artinya dia sedang tenggelam. Musibah yang telah menimpa dirimu itu, wahai kekasihku, adalah karena kebodohanmu sendiri. Bahkan kebodohanmu terlalu menghegemoni dirimu sendiri. Dengan memunculkan kesadaran palsu, sehingga engkau merasa seolah benar-benar mengerti dan tahu duduk perkara yang sebenarnya. Padahal sesungguhnya engkau sama sekali tidak tahu. Kalau ia memang mantan kekasihmu itu punya tentu dia akan memikul segala tanggung jawab akibat perbuatannya. Tidak meninggalkan dirimu begitu saja.
Kalau memang dia punya sensitivitas moral, tentu tidak mungkin menimbun harta berlimpah ruah hanya untuk dirinya sendiri dan membiarkan tetangganya kelaparan, tidak punya sesuap nasi untuk mengisi perutnya. Engkau bebas dan merdeka, wahai kekasihku, untuk membenci siapapun, termasuk kepada mantan kekasihmu. Tetapi engkau tidak dibenarkan mendistorsi citra mantan kekasihmu. Walau bagaimanapun, engkau pernah memadu kasih dengannya. Daripada banyak berkeluh kesah, meratapi nasib, yang nantinya tidak membawa keuntungan apapun, kecuali akan melemahkan semangat hidup. Lebih baik, engkau berbenah diri, membangun percaya diri. Justru dengan percaya diri akan terbangun kesadaran jiwamu. Engkau perempuan bebas merdeka. Silahkan, engkau yakini apapun yang engkau yakini, sesuai dengan kapasitas otakmu sendiri. Engkau tidak boleh merasa terpaksa harus meyakini apa yang diyakini orang lain. Kecuali hanya sekedar bersopan santun saja boleh. Berbasa-basi dengan pura-pura mengangguk, supaya orang lain merasa engkau setuju. Ini berbeda dengan orang jahat berbaju takwa. Ini namanya bencana besar bagi kemanusiaan. Seperti membunuh orang tidak berdosa, diklaim sebagai pahlawan. Yang susah itu menjalani kehidupan sesuai di jalan Tuhan, bukan mati di jalan Tuhan. Sama halnya kelaparan di otak karena kurang makan ilmu. Pengalaman dan kesadaran lebih katastrofik daripada kelaparan perut karena tidak makan. Oleh karena itu, sebelum engkau mereformasi masyarakatmu, hendaknya engkau reformasi dulu dirimu sendiri. Bila tidak demikian, maka nanti realitanya akan jauh berbeda. Selalu saja setelah seorang diktator tumbang, para reformis lalu tertidur lelap beristirahat. Lalu para pecundang bangkit dengan gesitnya mengambil peran penting. Atau dari sudut pandang lain, lihat jelas ketika isu-isu kesukuan dan isu-isu keagamaan diselundupkan, maka akan bubar jalan. Termasuk juga agama. Bila agama tidak memberi manfaat kepada manusia selagi masih hidup di dunia, nanti setelah manusia mati, ada manfaatnya atau tidak? Ini perlu engkau pertanyakan sampai engkau yakin. Aku setuju engkau beragama, tetapi engkau bebas dan merdeka sebagai manusia. Dan segala akibatnya engkau tanggung sendiri. Bukan hanya lelaki yang manusia, perempuan juga manusia, punya hak dan kewajiban yang sama. Lalu nanti akan menanggung nasibnya sendiri-sendiri. Perempuan harus dapat menentukan masa depannya sendiri. Tidak ada aturan perempuan di bawah pengawasan dan kontrol lelaki. Cara yang paling efektif, yang dapat memerdekakan manusia dari penjara dirinya sendiri adalah iman. Sedangkan yang dapat mengisi kemerdekaannya adalah cinta. Orang yang pikirannya fanatik selalu berasumsi bahwa agama yang dipeluknya adalah yang terbaik, sehingga tidak sanggup untuk mengandai ada yang lebih baik. Selanjutnya, diyakini tidak boleh ada yang berubah dan berlaku sepanjang zaman. Silahkan engkau pilih sendiri jalanmu, lalu engkau lakoni sendiri, sehingga dengan demikian engkau telah memilih untuk dirimu sendiri.
lalu baru engkau punya arti. Selanjutnya, engkau akan mengerti makna kehadiranmu di dunia ini. Lalu terakhir, baru akan terbentuk kepribadianmu yang asli. Terkadang kegilaan dalam hidup juga diperlukan, wahai kekasihku. Kehidupan yang selalu rasional sangat cepat membosankan. Aku sering banyak mengoceh di depan teman-temanku. Dengan sengaja aku lakukan demikian. Semata karena aku ingin menyembunyikan sesuatu yang ada dalam diriku, supaya teman-teman tidak sadar. Nanti pada akhirnya, wahai kekasihku, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi cita-citamu, kecuali dirimu sendiri. Waspadailah, manusia itu binatang yang paling ganas. Oleh karena itulah, maka aku sangat mengagumi siapapun yang hidupnya tidak punya kepentingan dan target apapun, kecuali hanya menunggu kepulangan selamanya. Mereka langkahi kehidupan untuk menuju apa yang ada di balik kehidupan ini. Engkau tidak usah berpikir, hukuman apa yang akan ditimpakan atas dirimu, apakah dicambuk atau dirajam. Yang penting segera bertaubat, meminta ampunan kepada Tuhan. Undang-undang itu dasarnya adalah melindungi manusia dan merawat kasih sayang. Hanya sang diktator yang menggunakan hukum kekerasan. Tempat yang paling aman bagi sang diktator adalah bersembunyi di belakang kediktatoran Tuhan yang tak terkalahkan. Andaikan semua manusia di dunia ini bersikap sama, siap menerima segala ketentuan Tuhan, serta menjalani kehidupan dengan ikhlas, dapat dipastikan tidak akan terlahir pahlawan-pahlawan. Mulai sekarang, abaikan saja tampilan lahirmu yang molek, cantik jelita, anggun, dan sebagainya. Segera putar balik, benahilah keindahan moralitasmu. Nanti, apabila engkau merasakan ada sambutan baik dari mayoritas teman-temanmu, sejak itu engkau harus segera melakukan perubahan-perubahan atas dirimu sendiri. Bila semua orang menyatakan suka kepada dirimu, pasti ada kesalahan yang harus segera engkau perbaiki. Sekarang saatnya engkau meninggalkan pergaulanmu dengan orang-orang yang dungu itu, karena mereka akan menurunkan derajat dan martabatmu selevel dengan mereka. Lebih baik segera berbenah diri, supaya engkau kembali menjadi perempuan yang layak dihormati, daripada engkau dihormati tetapi tidak layak. Dulu aku memang enggan untuk memberikan nasihat kepadamu. Ketika engkau sedang jatuh cinta dan tergila-gila kepada mantan kekasihmu, aku biarkan engkau dalam impianmu. Sengaja aku biarkan, supaya engkau tidak kecewa ketika nanti engkau menghadapi realita yang pahit getir seperti ini. Kutanya langsung tanpa basa-basi. Sudah berapa bulan kehamilanmu? Sehingga engkau tersinggung, terlihat wajahmu memerah. Tetapi engkau jawab juga dengan rasa terpaksa. Sudah 4 bulan. Sambil mengelus perutmu sendiri. Orang tuamu sudah tahu? Tanya aku sambil kupegang pundakmu. Sudah? Jawabmu sambil menunduk sedih. Sebetulnya dengan segala rasa berat hati,
aku mengusulkan kepadamu, menikah dengan seorang lelaki temanku. Nanti aku yang membayar, guna menutupi aibmu. Tetapi engkau menolak keras. Terbayang juga dalam pikiranku, bila ku nikahi sendiri, nanti baru 5 bulan, lalu bayimu lahir, tentu akan menjadi bahan tertawaan orang. Andaikan ketika janin baru 1 atau 2 bulan, mungkin dapat alasan bayi prematur. Akhirnya engkau sepakat tinggal bersembunyi di ibu kota, di salah satu rumah kontrakanku, sampai bayimu terlahir. Seketika engkau bertanya kepadaku dengan pandangan yang layu, apakah engkau masih mencintaiku? Pertanyaanmu tidak kujawab, tetapi kuanjurkan engkau memberitahu orang tuamu. Mohon restu untuk tinggal sementara di ibu kota. Aku sudah diusir dari rumah, ujarmu sambil menitikkan air mata. Kuanjurkan engkau segera berangkat. Nanti pemberitahuan kepada orang tuamu aku yang menyelesaikan. Tetapi akhirnya engkau bertanya lagi dengan penuh harap. Apakah engkau masih mencintaiku? Nanti kita bicarakan lebih lanjut setelah bayimu terlahir. Yang penting sekarang bagaimana menutupi aibmu dulu. Dengan harapan segala keburukanku juga akan ditutupi Tuhan. Engkau pamit sambil mencium tanganku berlama-lama. Sampai tanganku basah kuyup, diguyur derai air matamu. Indramayu, 11 Desember 2022, Abdul Syakur Yasin. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.